Halo, selamat pagi. Saya Dr. Sabar Otomi. Saat ini saya ada di Manhattan Square akan menjadi pembicara dalam seminar atau gathering yang diadakan oleh BCA Prioritas. Ikuti gathering di hari ini yang pasti sangat-sangat menarik karena saya akan membahas suatu topik yang belum pernah saya bahas di seminar-seminar sebelumnya, guys. Mari kita sambut pembicara pertama kita pada hari ini dengan Dr. Sabar L. Tobing. Pada Dr. Sabar, dipersilahkan. Beri kita tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Mbak. Bapak Ibu, kalau misalnya nih, kalau besok DJP atau Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan kepada saya atau ke Bapak Ibu terhadap perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, apakah Bapak Ibu yakin nih data dan transaksi di perusahaan Bapak Ibu sudah siap dipertanggungjawabkan? Karena begini, pemeriksaan ini merupakan menjadi hak prerogatif daripada DJP. Yang jadi pertanyaan adalah, seberapa siapkah Bapak Ibu jika besok Bapak Ibu diperiksa oleh KPP? Pertanyaan kedua, nah hari ini Bapak Ibu, saya itu tidak berbicara tentang pajak. Nanti kita akan bahas. Saya ingin membahas bagaimana kita bisa menghindari kesalahan pajak yang mahal, karena ketidakpatuhan itu nilainya sangat mahal. Ibu bapak akan bayar harga yang sangat mahal akibat ketidakpatuhan, karena ada potensi biaya yang akan besar yang timbul akibat ketidakpatuhan ini. Ya, terutama ketika administrasi perpajakan kita semakin digital dan semakin mudah untuk ditelusuri oleh DJP. Itu yang kedua. Yang ketiga, rekening bank, Bapak Ibu, invoice, pembayaran, e-commerce, ya, payroll Bapak Ibu, laporan keuangan, semuanya semakin terintegrasi saat ini Bapak Ibu. Pertanyaannya nih, bukan lagi apakah data kita udah dicatat atau belum, tetapi apakah data kita konsisten atau tidak. Itu. Karena itu semua sudah terbuka, rekening bank, ya, nama nasabah-nasabah BCA, invoice, pembayaran, marketplace, segala macam sudah terbuka. Pertanyaannya adalah, apakah sudah tercatat atau belum? Karena sudah pasti tercatat. Yang pertanyaannya adalah, apakah data tersebut konsisten atau tidak? Next slide. Berikutnya Bapak Ibu, kita wajib merenungkan di pagi hari ini. Kalau hari ini seluruh transaksi keuangan Bapak Ibu, rekening, aset, investasi, dan aktivitas kita dapat dianalisis dari berbagai sumber data Indonesia, apakah kita benar-benar sudah siap? Karena automatic exchange of information, keterbukaan informasi untuk tujuan perpajakan itu sudah terjadi sejak tahun 2017, di mana tax amnesty dilakukan di 2015. Sehingga hal ini benar-benar menjadi penting untuk kita renungkan. Apalagi konteks sudah diaplikasikan 100% di Indonesia sejak Januari 2025. Oke, next. Pertanyaannya berikutnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita merencanakan pajak kita secara benar, ya Bapak Ibu, secara benar, direncanakan secara benar, melindungi kekayaan kita secara legal, dan memastikan seluruh data kita konsisten ketika transparansi semakin tinggi. Kita mau dong kekayaan kita itu terlindungi. Kita nggak mau dong 5 tahun lagi, 10 tahun lagi pajak kita bermasalah sehingga aset kita bisa jadi sasaran kantor pajak untuk diambil, untuk diblokir rekening kita. Karena Bapak Ibu perlu saya sampaikan, ada satu undang-undang yang sudah lama disahkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dan salah satu poin di sana dibahas adalah terkait dengan kewenangan DJP untuk melakukan, pertama, pemblokiran rekening. Yang kedua adalah untuk penyitaan aset. Dan yang ketiga adalah untuk pencekalan keluar itu. Salah satu poin yang dibuat di dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Oke.
Ini menjadi penting untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan di pagi hari ini Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan hal-hal yang bisa beresiko di kemudian hari kalau kita enggak beresin dari awal. Oke, next. Oke. Saya masuk ke sistem perpajakan Bapak Ibu Indonesia. Ini mungkin sudah saya bahas di beberapa kali seminar saya, tapi saya perlu pertegas Bapak Ibu. Sistem perpajakan Indonesia itu adalah self-assessment system. Ya, udah berubah nih sejak 1983 dari official menjadi assessment. Apa yang menjadi penting Bapak Ibu di assessment ini? Pertama adalah DJP meminta Bapak Ibu untuk menghitung pajaknya sendiri. Itu udah pasti. Yang kedua adalah Bapak Ibu diminta untuk melaporkan pajaknya. Ya. Itu menghitung, membayar, dan melaporkan. Ini adalah 3 hal yang mesti Bapak Ibu lakukan dan tidak mungkin Bapak Ibu suruh orang pajak melakukan itu. DJP bukan bagaimana membuat laporan keuangan Bapak Ibu atau menyusun perpajakan Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Tugas utama mereka adalah bagaimana mereka melakukan pengawasan ya terkait dengan data Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu dapat informasi belakangan ini, AR, account representatif yang ada di KPP itu sudah bertambah fungsinya menjadi soft pemeriksa, menjadi seolah-olah dia menjadi pemeriksa. Sudah, fungsinya sudah berubah. Bukan hanya bagaimana dia mengawasi, karena pengawasan itu sekarang sudah ada di dalam satu sistem yang sangat bagus, yaitu Cortex, di mana negara mengelontorkan uang 1,7 triliun untuk membangun sistem tersebut. Bahkan dikatakan itu lebih hebat daripada sistem yang dimiliki oleh Indonesia, kata Menteri Keuangan sebelumnya. Ya. Sehingga Bapak Ibu, dengan official yang sudah dilakukan reformasi tahun 83 berubah menjadi salah satu sistem ini menjadi perlu kita ketahui dampaknya seperti apa. Ya, dampak daripada sistem ini seperti apa. Ya, oke, next. Pentingnya ada satu kewajiban yang mesti harus Bapak Ibu dapatkan di pagi hari ini. Mungkin juga Bapak Ibu sudah dapatkan informasi ini di luar, tetapi di pagi hari ini saya perlu pertegas Bapak Ibu. Terkait dengan apa? Pembukuan, ini harga mati. Ini jelas Bapak Ibu diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 26. Ya, ini wajib loh Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu harus mencatat semua harta, kewajiban dan modal. Ya, terutama Bapak Ibu yang sudah memiliki PT, CV, bahkan undang-undang, bahkan PP yang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 mengharuskan bahwa pemilik PT dan CV wajib membuat pembukuan ini. Tidak bisa lagi hanya dengan pencatatan bayar 0,5%, tidak bisa lagi Bapak Ibu. Berubah aturannya udah dipertegas kembali Bapak Ibu. Ya, nanti akan saya kasih tahu dampak daripada tidak melakukan ini bagaimana, terkait bisnis Bapak Ibu seperti apa. Nah, yang pasti ini sudah jelas diatur dalam undang-undang Bapak Ibu. Next. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan Pak Sabar kita melakukan pembukuan itu? Dampaknya apa? Saya kasih tahu satu bocoran terkait dengan dampak Bapak Ibu tidak buat pembukuan ini. Saat dilakukan pemeriksaan, kantor pajak memiliki kewenangan untuk menghitung pajak Bapak Ibu secara jabatan dengan menggunakan tarif tertinggi yaitu norma perhitungan. Mereka akan menggunakan tarif tertinggi yaitu norma perhitungan. Ya, yang semestinya itu tidak perlu terjadi jika kita mau pembukuan, karena pajak yang Bapak Ibu bayarkan itu dari laba bersih. Jadi saat bisnis Bapak Ibu dalam kondisi rugi, tidak ada pembayaran PPh badan sama sekali. Bahkan Bapak Ibu bisa mengkompensasi kerugian tersebut hingga 5 tahun loh Bapak Ibu. Hingga 5 tahun. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu rugi di tahun ini, tahun 2026 ini, Bapak Ibu bisa mengkompensasi kerugian tersebut sampai 5 tahun ke depan. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui apakah bisnis Bapak Ibu profit atau rugi? Satu-satunya cara adalah melalui pembukuan yang harus dilakukan Bapak Ibu. Ya, ini yang menarik Bapak Ibu. Sistem pemeriksaan pajak di Indonesia ini sudah dirubah sesuai dengan PMK terbaru.
nomor 15 tahun 2025. Bapak Ibu, mohon ini menjadi perhatian kita penting. Pertama adalah bahwa pemeriksaan itu dibagi dalam 3 kategori saat ini. Pertama adalah pemeriksaan lengkap, berarti ini all taxes. Semua akan diperiksa, mulai dari penjualan Bapak Ibu, HPP-nya, ke siapa Bapak Ibu bertransaksi, berapa omsetnya, semua all taxes. Mana yang sudah dipotong pajaknya, mana yang belum, itu semua akan diperiksa dalam bentuk pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan yang kedua adalah terfokus. Dia jauh lebih spesifik. Misalnya dia akan cek hanya penjualan saja atau hanya HPP saja. Itu jangka waktunya singkat, cuma 3 bulan Bapak Ibu. Harus selesai. Sejak kapan? Sejak surat perintah pemeriksaan dilakukan, harus selesai dalam 3 bulan. Terus pemeriksaan konkret, ya, atau spesifik itu 1 bulan. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Ini ada 3 bentuk pemeriksaan hari ini. Pemeriksaan lengkap itu 5 bulan harus selesai. Makanya Bapak Ibu, perlu saya pertegas di pagi hari ini, jika pemeriksaan dilakukan dan Fiskus meminta data rekening koran dan pembukuan yang Bapak Ibu miliki, wajib diserahkan. Kenapa? Begitu data itu tidak lengkap, sekali lagi mereka memiliki kewenangan untuk menghitung sendiri berapa pajak yang kurang bayar yang mesti Bapak Ibu bayarkan. Dan yang paling beresiko adalah Bapak Ibu tidak akan dipertimbangkan saat Bapak Ibu melakukan keberatan. Kan Bapak Ibu kan tidak bisa menjamin ya bahwa semua pemeriksaan, semua angka yang di pemeriksaan itu Bapak Ibu setujui. Belum tentu juga setuju kan? Benar ya Bapak Ibu? Begitu diperiksa perusahaan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan angka yang dikeluarkan oleh DJP? Bisa aja kan tidak setuju. Kalau angka yang terlalu besar dan menurut Bapak Ibu tidak sesuai, apakah Bapak menyetujui angka tersebut? Pastinya kan tidak dong, benar gak sih? Langkah yang lakukan apa nih Pak Sabar? Keberatan Pak, ke Kanwil. Saya nggak setuju dengan angka pemeriksaan dari KPP. Saya keberatan ke Kanwil. Pertanyaannya adalah, saat Bapak Ibu melakukan naik ke keberatan, apakah Bapak Ibu lengkap semua data waktu pemeriksaan? Karena begitu datanya tidak lengkap, maka keberatan Bapak Ibu tidak bisa dipertimbangkan waktu di keberatan. Tolak di keberatan. Wah, saya ditolak di keberatan, saya naik nih, banding nih ke pengadilan, boleh aja. Pembukuan ini menjadi sangat penting sebagai alat. Sekali lagi saya sampaikan, sebagai alat yang Bapak Ibu gunakan untuk mengcounter di dalam pemeriksaan. Begitu pembukuan lemah, begitu data Bapak Ibu tidak tahan uji, maka yang menjadi masalah adalah kita akan menyerah. Ya sudah, berapa sih angkanya? Saya setujuilah ya, daripada repot, daripada masalah kemudian hari akan seperti itu. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu, kita melakukan hal yang sangat penting adalah membuat sebuah pembukuan yang tahan uji. Karena pemeriksaan itu bisa kapan saja terjadi Bapak Ibu. Ya, pemeriksaan di DJP itu kadaluarsa 5 tahun. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kadaluarsa pemeriksaan di KPP itu adalah 5 tahun. Artinya bisnis yang Bapak Ibu jalankan hari ini masih bisa diperiksa kantor pajak 5 tahun lagi. Bisnis yang Bapak Ibu jalankan 5 tahun yang lalu masih bisa diperiksa kantor pajak hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah data dan laporan keuangan semua bukti transaksi 5 tahun yang lalu masih rapi hari ini? Atau memang udah gak ada lagi? Bahwa DJP pun bisa melakukan pemeriksaan ulang jika mereka menemukan data baru atau disebut dengan novum. Ya, novum. Jadi kalau mereka mendapatkan, oh ada nih rekening yang belum di-up nih dari BCA, ada 2 rekening nih yang belum kita tarik dari BCA waktu pemeriksaan. Ternyata setelah selesai pemeriksaan 2 bulan lagi rekening itu muncul. Maka ini menjadi novum Bapak Ibu, menjadi bukti baru sehingga pemeriksaan ulang bisa dilakukan oleh DJP. Untuk itu, yang paling penting adalah saat pemeriksaan dilakukan, pastikan semua data Bapak Ibu sudah diserahkan ke pemeriksa dengan lengkap. Next. Penyitaan pun menjadi kewenangan mereka, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ada undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa itu diatur di dalam proses penyitaan yang dimiliki oleh DJP. Next.
Oke, kita lihat Bapak Ibu sekilas ya. Bagaimana sih kondisi perpajakan Indonesia saat ini? Tahun 2026 ini. Next. Ini adalah data terbaru yang saya sudah tarik Bapak Ibu. Ini adalah tahun 2025 dan saat ini adalah 2006. Kalau kita lihat peningkatannya adalah tidak terlalu signifikan. Ya. Dari tax ratio 9,31%, di tahun 2026 cuma naik 10,44%. Kita masih jauh di bawah negara-negara tetangga. Ya, di mana mereka sudah mencapai 19%, kita masih di 10%. Di satu sisi Bapak Ibu yang menarik adalah bahwa 82% sampai 83% APBN kita itu bersumber dari pajak. Tetapi tax ratio kita rendah. Inilah yang menjadi tugas utama dari DJP, sehingga mereka terus akan memaksimalkan ruang yang masih kosong, yang belum masuk ke negara melalui peraturan-peraturan yang mereka perketat. Ya, termasuk pengawasan dan pemeriksaan yang terus konsisten akan mereka lakukan ke depan. Salah satunya adalah keterbukaan informasi, terutama adalah data dari perbankan yang sangat mudah untuk mereka dapatkan. Ini adalah progres pelaporan SP tahunan Bapak Ibu di tahun 2026. Ini data sampai dengan 30 April tahun 2026 masih di bawah target pemerintah. 15,27 juta yang sudah menyampaikan SPT. Ya. Total yang sudah menyampaikan adalah 13 juta, ya. Targetnya 15 juta, masih ada sekitar 2 juta lagi yang belum melaporkan. Oke, next. Bagaimana sistem peraturan perpajakan saat ini? Next. Pertama, yang menjadi PR-nya adalah kompleksitasnya peraturan Bapak Ibu. Ini menjadi PR juga, ya. Kita bingung nih. Peraturan udah dikeluarkan, contoh yang terbaru tentang e-commerce ditunda sampai awal November ya, awal November. Harusnya sudah dilaksanakan di 1 Agustus. Ya, ada perubahan nih. Karena melihat situasi kayaknya nggak kondusif nih, kata Menteri Pak Purbaya. Kalau kita paksakan marketplace untuk memungut PPh pasal 22, kayaknya ini daya beli masyarakat masih akan berpengaruh. Akhirnya digeser nih. Sekali lagi, itu ditunda, bukan dibatalkan karena PMK-nya udah terbit. Ya, ini marketplace jadi petugas pemungut pajak. Artinya apa Bapak Ibu? Semua transaksi Bapak Ibu yang ada di marketplace itu pun masuk dalam monitoring oleh DJP. Sehingga sangat mudah untuk diketahui berapa total penjualan PTA, PTB, PTC yang ada di marketplace. Karena apa? Karena marketplace ini diwajibkan untuk memotong penghasilannya. Sehingga ada data pembanding yang dimiliki oleh DJP. Ya, marketplace potong, kalaupun tidak dilaporkan oleh si penjual tersebut udah pasti ketahuan. Kok ketahuan Pak Sabar? Ya ketahuan lah, marketplace kasih tahu penjualan kamu 1 miliar 1 bulan, terus si penjual bilang 500 juta, gimana ceritanya? Orang marketplace sudah ketahuan kok, karena marketplace ini udah pasti kasih tahu 100% data, nggak mungkin mereka create loh. Ya, ini adalah salah satu bukti keterbukaan data informasi di Indonesia saat ini sudah benar-benar dilaksanakan teman-teman, Bapak Ibu. Next, ada PP tahun 2026 nomor 20 yang membatasi siapa saja sih yang menggunakan 0,5 ini. Enggak semua, dulu gampang banget bikin PT, bikin CV, ya udah omsetnya di bawah 4,8 miliar bayar aja 0,5%. Omset 4,8 jangan sampai naik 5 miliar, udah kasih bayar 0,5%. Akhirnya banyak nih masyarakat Indonesia yang melakukan pemecahan omset. DJP lihat nih, oh kayaknya curang nih, ya bener. Masa omset kamu dalam 1 tahun udah 20 miliar, kok masih bayar 0,5%? Nggak bisa. Makanya dengan terbit PP 20 ini Bapak Ibu, jangan sekali-sekali Bapak Ibu lagi menggunakan tarif ini, nggak boleh Bapak Ibu. Ya jangan, karena udah jelas diatur di PP 20 ini. Ya, yang menariknya adalah dulu masih bisa digabung nih
suami istri omsetnya 4,8 suami, anak 4,8, udah kita bayar 0,5, nggak bisa lagi. Di PP 20 ini Bapak Ibu itu udah gabungan dari suami, istri, dan anak. Yang 0,5, dulu masih bisa dipecah, suami 4,8 miliar, istri 4,8 miliar, anak 4,8, ya 4,8, 12 miliar lah, aman 0,5% Pak. Dulu, PP 20 ini ngatur, nggak boleh. Jadi 4,8 ini adalah penggabungan semua, baik suami, istri, sama anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006, negara menjamin melindungi pembelian instrumen. Nah, ini ada satu produk yang dikeluarkan oleh Danantara. Orang bilang seperti ini, oh enak loh Pak Sabar, kalau cuci uang masukin aja di situ. Kan nggak dipidana Pak dari sisi perpajakan. Ada nih yang menarik Bapak Ibu. Produk yang dikeluarkan oleh BP Danantara namanya Patriot Bonds dan Merah Putih Bonds. Apa yang perlu kita pelajari di sini? Ini juga nggak tahu apakah BCA sudah mensosialisasikan ini, ya. Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond di pasar primer dari tuntutan pidana umum, sehingga nggak boleh ditelusuri Anda dapat duit dari mana, beli ini, sumber uangnya dari mana. Gak boleh katanya. Aman dong kalau misalnya BCA keluarkan produk misalnya insurance, ditanya duitnya dari mana. Ini nanti nyambung sama Bapak ya, sama Pak Daniel ya. Duitnya nanti untuk beli insuransinya dari mana nih? Ditelusuri. Aman nggak? Udah lapor belum di SPT? Udah bayar pajak belum? Kalau bayar pajak aman. Kalau nggak bayar pajak perlu kita atur. Terus kalau DCP mengetahui ada pembelian di sana 10 miliar atau 100 miliar, gimana kira-kira Pak Sabar? Aman Pak, nggak boleh ditelusuri. Termasuk dari gugatan daripada secara perdata. Ini diatur dalam ayat 6. Ya, juga mengatur bahwa data dan dari kegiatan tersebut tidak dapat dijadikan, nah ini sekali lagi Bapak Ibu, tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan bukti dalam proses peradilan, tidak boleh. Jadi kalau ketahuan Bapak Ibu membeli produk ini, tidak boleh menjadi dasar untuk dilakukan tuntutan pidana. Next. Sekarang kita akan lihat nih bagaimana strategi DJP untuk mencapai targetnya. Kita dalam bicara nih, dalam sasaran DJP, bagaimana nih cara mereka? Strategi apa nih yang mereka lakukan? Kita harus tahu dong, supaya kita tahu nih kita mau menghindar atau nabrak, kan begitu. Kalau kita sudah tahu strategi DJP, mestinya kita tahu, oh strateginya seperti ini, berarti cara saya seperti ini dong. Langkah saya seperti ini. Kalau udah tahu strateginya bakalan diincar di produk A, kenapa dia ambil produk A, produk B dong? Kan seperti itu. Oke, kita lihat. Salah satu adalah media sosial menjadi ladang utama untuk mereka mengetahui secara terbuka aktivitas kita, Bapak Ibu. Media sosial, hati-hati. Bukan berarti Bapak Ibu dilarang, oke sekarang semua kita tutup aja sosial media, enggak seperti itu. Tetapi tolong Bapak Ibu berhati-hati memposting di sosial media tersebut. Batasi Bapak Ibu. Oh flexing nih, gak apa-apa, flexing gak masalah. Pastikan barang yang di flexing, mobil yang di flexing, harta yang di flexing itu benar udah masuk di SPT. Itu aja dulu. Lu beli mobil baru, posting, dicek. Beli Alphard 1,2 miliar, SPT-nya cuma 200 juta penghasilan, gimana ceritanya? Karena berkaitan tadi, selama pajak Bapak Ibu clear, nggak masalah. Pertanyaannya adalah, apakah yakin data Bapak Ibu udah benar? Itu kan jadi pertanyaan di awal tadi. Selama itu aman, rapi, ya silakan aja, posting aja. Next. Yang punya hutang pajak di atas 100 juta, bagaimana penyelesaiannya dengan DCP? Apakah udah diangsur atau bagaimana Bapak Ibu? Harus jelas penyelesaiannya, karena pajak itu, hutang pajak itu bisa dicicil maksimal 24 bulan. Jangan dibiarin, karena ini nih ya bisa di atas 100 juta. Ya.
bisa diblokir juga dan lain sebagainya. Next. Oke, apa yang harus kita lakukan sebagai nasabah BCA yang hadir di pagi hari ini? Apa yang bisa kita lakukan? Oke, next. Pertama, pentingnya mindset yang cerdas, itu dulu. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua yang nanti pulang dari tempat ini sudah memiliki mindset yang berbeda. Ya, mindsetnya dulu nih, perbaiki dulu nih, agar tidak salah sasaran. Kalau mindset kita udah benar, maka sasarannya pun akan tepat. Oke, next. Pertama adalah strategi mengelola pajak. Pajak itu Bapak Ibu nggak perlu ditakutin, tapi harus tahu mengelolanya seperti apa. Jadi jangan anti nih, wah pajak ribet deh, udah ilfil duluan, nggak suka. Enggak, karena Bapak Ibu kita nggak bisa menghindari hal ini sampai kapanpun. Kan mantan Presiden Amerika mengatakan seperti ini Bapak Ibu, kan cuma ada dua yang pasti Indonesia, di dunia. Pertama, mati dan bayar pajak. Itu doang, gak ada yang lain. Betul ya Bapak Ibu? Coba kita renungkan nih. Cuma ada dua yang pasti bos, mati bayar pajak. Jadi sampai kapanpun kita nggak bisa lari dari sini. Caranya bagaimana? Bagaimana kita mengelola dengan cerdas. Makanya kita kumpul di pagi hari ini. Pertama, buat dong tax planning yang baik. Secara legal pastinya, bukan ilegal ya, secara legal. Yang kedua, pakai celah yang diizinkan oleh aturan. Banyak celahnya. Bukan memanipulasi atau merekayasa laporan, bukan. Bukan begitu, itu bukan tax planning yang benar. Tax planning yang benar bagaimana nih Pak Sabar? Secara legal. Sehingga tidak perlu membayar pajak yang tidak seharusnya sebesar itu. Kan seperti itu. Kan bayar pajak besar pun belum tentu benar loh Bapak Ibu, jangan salah loh. Ya. Oh saya bayar pajak nih gede Pak Sabar, apakah benar? Belum tentu benar. Belum tentu loh. Mungkin ada yang salah. Gitu. Jadi jangan bangga, oh iya saya bayar pajak Pak, udah gede banget nih Pak, udah pasti benar. Siapa bilang? Ya, targetnya apa nih? Hindari kurang bayar besar di akhir tahun Bapak Ibu. Ini perlu. Karena kita harus menyampaikan laporan perpajakan kita itu di awal tahun depan. Contoh, sekarang tahun 2026. Semua penghasilan kita di Januari sampai nanti di Desember 2026, kita akan laporkan paling lama di Maret 2027. Hindari ini. Bayar pajak yang gede di Maret nanti. Masih ada bulan Agustus. Bisa diatur dari sekarang. Agustus, September, Oktober, November, masih ada 5 bulan lagi. Gunakan 5 bulan ini untuk menyusun nanti di Maret tahun 2027. Jangan karena kita fokus untuk bayar pajak sehingga bisnis kita bermasalah dari sisi cash flow. Ya, karena tugas Bapak Ibu selaku pengusaha bukan bagaimana bayar pajak, bagaimana supaya pendapatan negara besar. Enggak, itu bukan tugas Bapak Ibu sebagai pebisnis. Tugas Bapak Ibu apa? Menjalankan bisnisnya dengan benar, sesuai aturan, tapi melakukan penghematan pajak dengan benar, itu. Nggak ada pebisnis, oh saya mau bangun bisnis Pak, saya mau berkontribusi buat negara, NKRI, supaya saya bayar pajak gede ke negara ini. Hampir nggak pernah itu disampaikan. Karena tugas mereka bukan bagaimana membayar pajak gitu. Tapi menjadi masalah kalau kita abai. Menjadi masalah kalau kita tidak mengerti bagaimana buat tax planningnya, akan jadi masalah. Masalahnya bukan hari ini Bapak Ibu, masalahnya bisa 5 tahun lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemeriksaan pajak itu kadaluarsa 5 tahun, hati-hati. Bisnis Bapak Ibu, penghasilan Bapak Ibu yang nggak dilaporkan tahun ini masih bisa diperiksa 5 tahun lagi. Nah itu, pastikan itu clear sebelum akhir tahun selesai. Oke, next. Bagaimana menyembunyikan aset? Nah begitu. Ya kan? Ya kan? Kayaknya nyembunyiin aset hari-hari susah banget ya. Ya. Bapak Ibu perlu saya sampaikan ya. Tidak ada pemajakan atas aset. Ada. Yang ada dipajaki dari penghasilan. Nggak ada. Jadi Bapak Ibu mau punya aset sebanyak apapun terserah aja sebenarnya. Nggak ada masalah. Ya. Saya kan udah riset Bapak Ibu. Doktoral saya meriset ke 5 negara. Turki seperti yang tadi, Turki, Australia, Belanda, Bangkok, Tokyo yang terakhir. Internal Conference untuk menyelesaikan doktoral saya. Nggak ada lah dipajaki aset, apaan yang dipajaki aset?
Yang dipajaki itu apa Pak Sabar? Penghasilan lah. Sejak kapan aset dipajaki? Tapi Pak Sabar, kenapa jadi aset ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan? Kenapa kita tidak melaporkan semua penghasilan kita? Kenapa takut menyampaikan itu di SPT? Kenapa rumahnya disembunyiin, tidak dimasukin di SPT? Kenapa seperti itu? Ya, oke, next. Yang paling penting Bapak Ibu lakukan adalah pisahkan dong antara penghasilan pribadi sama usaha Anda. Jangan digabung Pak. Karena dari sisi tarifnya aja udah jauh lebih gede. Untuk tarif orang pribadi itu bisa mencapai 35% pajaknya, pajak penghasilan. Badan 11 dan 22% loh. Dari tarifnya aja Bapak Ibu udah beda. Terus kenapa kok masih berani gabungin penghasilan pribadi sama usaha? Itu jadi pertanyaan. Buat saya suatu hal yang aneh. Udah jelas-jelas pajaknya beda. Udah jelas-jelas tarifnya jauh lebih gede untuk pribadi. Nggak dipisah Pak, digabung. Begitu diperiksa, dicek rekening orang pribadi, di total semua uang masuk, dihitung pajaknya progresif sampai 35%. Takut, bingung. Kok bisa gede banget Pak Sabar? Itu tadi. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau kita udah belajar pagi hari ini, pisahkan, jangan sekali-sekali digabung, titik, gak perlu dipertanyakan. Ya usaha dong. Ya pribadi kalau digabung potensinya apa? Pajaknya yang masih besar. Gimana ceritanya? Dan kedepannya Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu bisa lihat nih historinya. Tarif PPh orang pribadi itu pasti cenderung naik. Coba kalau kita lihat, sebelumnya tarif tertinggi orang pribadi itu kan cuma 30%. Naik menjadi 30%, nggak ada ampun, naik 5% waktu Suryani jadi menteri. Tarif tertinggi kan dulu kan 30%, naik 35%. Bisa nggak kemungkinan sampai 40%? Ya bisa. Terus kalau di badan usaha, kecenderungannya itu pasti turun. Tarifnya pasti turun. Kenapa kok turun Pak Sabar? Karena kita dibandingkan dengan negara yang lain, tarifnya lebih besar. Contoh kayak Singapura. Singapura itu cuma 17% tarif PPh badannya. Betul ya Cuy? 17%. Indonesia 22% Bapak Ibu. Buat investor menarik gak sih? Ya nggak tertarik lah. Dia lihat nih, berapa tarif PPh badan? 22%. Enggak lah, mendingan gua invest di Singapura 17%. Ngapain di situ? Mereka sih? Tetapi kan Indonesia kan nggak bisa loh Bapak Ibu segampang itu menurunkan tarif PPh badan. Kenapa? Karena kita lihat tax ratio kita rendah. Kan begitu. Kalau tax ratio Indonesia bergerak dengan baik, maka kemungkinan besar turun tarifnya. Tapi tidak untuk orang pribadi. Saya sampaikan itu. Clear, tidak untuk orang pribadi. Badan kemungkinan ya. Terus untuk itu bagaimana Pak Sabar? Pisahkan dari sekarang, mana penghasilan pribadi Bapak Ibu, mana badan, jangan sekali-sekali digabung. Gitu. Oke, next. Strategi, ini penting Bapak Ibu. Pisahkan dong rekening usaha, pisahkan dong rekening investasi, pisahkan dong rekening pribadi, jangan digabung Bapak Ibu, bahaya. Serius. Saya kan berpraktek udah 15 tahun Bapak Ibu di kantor pajak. Bahkan om saya itu kepala kantor pajak. Bahkan keluarga saya itu salah satu dirjen pajak, Robert Papahan, kurang dekat apa, orang nomor 1 di DCP. Saya selalu diskusi terkait dengan hal itu. Udah pastilah jangan digabung kok. Aset usaha, pertimbangkan pakai PT atau pribadi. Mana lebih menguntungkan? Beli mobil, enggak lah, pakai atas nama pribadi aja lah, supaya kelihatan keren. Dampaknya loh. Gak worth it banget. Pakai PT, manfaatnya banyak Pak, bisa depresiasi. Nilai mobil kan turun Pak, gak ada naik lah nilai mobil, pasti turun depresiasi. Nilai penurunannya itu bisa menghemat pajak Bapak Ibu loh. Karena apa? Bisa jadi biaya, mengurangi laba, mengurangi pajak. Kembali lagi, karena yang dipajaki adalah laba bersih, bukan omset. Berarti kita harus memasang suatu strategi nih, bagaimana meminimalkan laba bersih. Salah satunya pembelian aset yang diperuntukkan untuk bisnis, sehingga penurunan nilai aset tersebut akan menghemat pajak Bapak Ibu di akhir tahun. Itu baru satu strateginya, belum lagi macam-macam.
Jadi banyak cara, banyak celah sebenarnya Bapak Ibu. Ya, tergantung kita nih bagaimana kita bisa menyusun dengan baik tax planning kita di perpajakan di bisnis kita. Oke, next. Perencanaan warisan dan hibah. Perlu saya pertegaskan Bapak Ibu bahwa hibah dan warisan bukan objek pajak. Clear itu. Jadi kalau Bapak Ibu mewariskan aset sama anak dan anak sudah mencatat itu sebagai aset dia sebagai pribadi, itu nggak boleh dipajakin, dan karena bukan objek pajak Bapak Ibu, bukan objek pajak, warisan hibah, ya. Makanya orang tua ya selalu fokus bagaimana dia bisa mewariskan harta sama anak. Tapi perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kita mewariskan aset yang bermasalah untuk keturunan kita. Aset yang bermasalah itu seperti apa nih maksudnya Pak Sabar? Banyak orang tua yang tidak clear perpajakan dia waktu dia berbisnis, terbentuk sebuah asetnya diwariskan sama anak. Kantor pajak cek, ini rumah dari mana? Ini apartemen dari mana? Ini aset-aset ini dari mana? Oh, itu dari papa saya, Pak. Gampang banget ngomongnya, dari papa saya, Pak. Siapa papa kamu? Oh, Mr. X, dilihat nih, Mr. X. Mr. X tidak pernah mendeklar aset itu sumbernya dari mana. Nggak pernah menjelaskan aset itu dari mana. Saya pastikan 1.000.000% bermasalah. Saya pastikan. Dan bisa aset tersebut menjadi pajak tanggungan si penerima warisan. Dilihat nih, berapa yang diwariskan? Oh, 10 miliar. Berarti dianggap si anak ini memiliki kekayaan atau penghasilan sebesar 10 miliar. Dihitung progresif. Selesai. Makanya tolong dipastikan nih, semua aset, semua kekayaan yang kita wariskan sama anak itu benar-benar clear di orang tua. Jangan sekali-sekali mewariskan yang menimbulkan masalah di kemudian untuk anak terutama. Karena dari sisi perpajakan Bapak Ibu, yang diakui warisan harta warisan itu adalah dari satu garis keturunan antara ayah ibu ke anak. Kalau ke cucu bisa nggak Pak Sahabat? Nggak bisa. Dari sisi perpajakan nggak bisa, itu harus satu garis keturunan atau semenda namanya. Ya. Terus bagaimana Pak Sahabat kalau misalnya si nenek ini mau kasih warisan sama si cucunya supaya nggak dikenakan pajak? Ya sampaikan dulu sama anaknya loh, transfer ke anaknya, anaknya ke cucu. Jangan langsung dari nenek kakek ke cucu, udah pasti jadi objek pajak. Karena dari sisi perpajakan cuma satu garis keturunan antara ayah dan anak, gitu loh. Kalau nenek kakek ke cucu nggak bakalan bisa, gitu loh. Ya, warisan bukan objek pajak. Oke, next. Oh, udah selesai ternyata. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya.